semangat dan sukacita. Karena hal ini bukan hanya Anya saja yang mengalami. Papa juga merasakan hal yang sama. Bahkan seluruh bangsa di dunia ini mengalami hal yang sama yang seperti Anya rasakan sekarang. Tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi untuk kita semua. Kita harus berharap dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan kita harus tetap semangat dan bersukacita ya. Oke Pak, terima kasih sudah mendengarkan Anya. Nah, begitu dong. Tetap semangat dan sukacita ya. Oke Pak. Tuh, udah jam segini. Kemana ya Om Idi ya? Kok belum datang-datang sih? Halo Tante Anggun. Ah, Om Idi, kemana aja dari tadi? Ditungguin tahu. Om Ibit tuh habis keliling PSKD Tante Anggun. Hah, keliling PSKD? Iya. Ngapain, Om? Soalnya kan biasanya setiap hari Minggu kan ada kebaktian anak, ibadah anak. Biasanya tuh rame, anak-anak main bola sebelum kebaktian, habis itu masuk, habis itu mulai kebaktiannya. Tapi sekarang karena pandemi ini kita jadi nggak bisa deh ibadah anak di situ. Sedih Tante Anggun. Iya sih, Om. Berarti Om sama seperti adik yang tadi ada di video yang kita tonton sebelumnya nih. Adik itu juga udah bosen di rumah terus. Nah, tapi Om Idi, adik-adik, kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa ibadah online. Iya, kita masih bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Nah, kalau gitu sekarang kita mau tetap semangat dan bersukacita Om. Kita mau Semangat. sapa Ayo. adik-adik yang di rumah, Oke, ayo. Halo Halo adik-adik, adik-adik. selamat pagi. Nah, sekarang supaya tambah semangat lagi Om, Iya. tambah bersukacita lagi, kita mau menaikkan puji-pujian. Tapi udah pada siap belum tuh Tante? Lihat dulu. Kayaknya udah deh Udah Om. siap ya? Udah pada mandi ya? Udah pada Udah wah, deh, itu kayaknya siap. udah pada mandi juga, udah pada Oh, wangi iya. Om. Oke, Om juga iya. udah mandi kan? Udah dong. Tante aku juga udah mandi. Oke. Ya udah. Tinggal kita memuji nama Tuhan. Oke, betul sekali. Jadi adik-adik, pasang senyumnya, sukacita, kita mau ngangkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah itu perkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Om Idi, Ya. yuk kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Ayo, Om Ibide yang doa ya. Oke, Ayo, adik-adik di rumah juga ikut berdoa ya. Ayo kita mulai ibadah ini dengan doa pembuka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberikan waktu dalam keadaan apapun, berkumpul bersama. Kami ingin melaksanakan ibadah anak. Kiranya Tuhan berkati kami semua untuk menyaksikan ibadah ini, ikut memuji namamu, mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga banyak teman-teman kami yang berhalangan, kiranya Tuhan juga dalam pemeliharaan Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Tante, Ya, Om Idi. kita mau nyanyi lagi nih satu lagu. Kita mau menaikkan pujian Iya, lagi ya. menaikkan pujian lagi nih. Pasti tentang Tuhan kita yang luar biasa, Om. Iya, Tante, kayak ada alamat ayat bulan ini. Oh iya, ayat hafalan bulan ini ya, ayat Om. hafalan bulan ini, ayo Om Ibi lupa deh tuh. Tante inget gak? Ingat. Adik-adik ingat kan? Filipi kalau nggak salah sih Tante. Kayaknya dari Filipi 4 Filipi ayat 4 4 ayat deh, Om. 4. Sama-sama kita praktekkan, kita baca sambil kita gerakan ya Tante. Iya, Oke. betul. Adik-adik masih ingat kan di rumah? Oke.
Oke, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ting. Filipi 4 ayat 4. Oke, kayaknya agak-agak lupa-lupa ya, Om. Iya, ya. agak lupa-lupa. Kita coba sekali lagi, Om, kalau Oke, gitu, Om. ya. Ayo, ya, semangat. Semangat adik-adik. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ting. Filipi 4 Filipi 4 ayat 4. Oke, Om. Oke, Tante. Nah, karena Allah kita sudah luar biasa, Tante, memberikan kita sukacita, di kebaktian ini kita mau menyanyikan pujian yuk. Allahku luar biasa. Oh, oke, Om. Kayaknya adik-adik di rumah juga pasti tahu ya. Pasti, lagu Om. Allahku luar biasa. Yuk, kita mau semua mengangkat puji-pujian ini bersama-sama. Ayo, Om. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. 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 Yesusku luar biasa. 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 Amin. 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 Wah, Om Indi, Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Nah, Om Indi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, tentu Tuhan kita tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya 100% sama Tuhan. Karena apapun, segala kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita Ya, anak-anaknya. Nah, tapi adik-adik, aduh, sayangnya meskipun Tuhan kita udah baik banget nih sama kita nih, kita kadang-kadang masih suka membuat hati Tuhan sedih. Ya. Kadang masih nggak mau denger sama mama papa. Terus kadang juga kita kalau dinasehatin, ayo cepet tidur, jangan nonton YouTube terus. Tapi nggak mau tidur. Terus suka lupa berdoa. Suka marah-marah, Tante. Bener, Om. Ya. Suka marah-marah. Udah gitu, kalau mau sesuatu pengennya cepet adanya. Cepet, langsung Udah ada gitu iya, ya. langsung ada. Gak mau nunggu, pakai marah-marah lagi. Aduh, Tuhan Yesus yang ngeliat sedih banget ya, Om ya. Iya, adik-adik sedih banget. Nah, makanya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita mau belajar untuk percaya kepada kehendak Tuhan dan tidak membuat Tuhan sedih lagi. Karena Tuhan kita sudah sangat baik kepada kita semua. Kepada adik-adik, mama papa juga Om Tante ya. Betul, Tante. Nah, yuk adik-adik kita mau berdoa pengakuan dosa. Tapi sebelumnya kita mau angkat dulu satu pujian Do Re Mi. Nah, itu mau mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan kepada kita sehingga kita tidak mau menyakiti hati Tuhan lagi. Yuk, Om. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu,
membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Nah, sehingga kita mau berubah menjadi anak Tuhan yang baik. Yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Betul, Tante. Doa pengakuan dosa kita akan dipimpin oleh salah seorang adik layan dari Ponkar ya. Pondokar ya Om ya, betul, namanya Tante. Adik Marlon. Teman-teman, mari kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Berkati juga kami anak-anak Tuhan Yesus tidak akan nakal lagi kepada Tuhan Yesus dan semua orang, kepada orang yang lebih tua daripada kami. Tuhan Yesus berkati juga supaya kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Adik Marlon atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tante Anggun, Ya Om Indi. bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Wah, sip. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu. Itu Iya, Tuhan penuhkanlah, Penuhkanku dengan firman-Mu. penuhkanku dengan firman-Mu. Ah, iya. Oke. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk, kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai berjalan, ku berharap tunai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Yang akan membawakan firman kita hari ini itu siapa Om? Tante. Melva. Oke, Tante Melva. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Tante Melva. Adik-adik, sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah bersuka cita memuji Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan dan dikuatkan terus oleh firman Tuhan. Tuhan, pimpin Tante Melva untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Tapi adik-adik, membacanya nanti di rumah ya, selengkapnya. Tante nanti akan baca beberapa poin yang nanti akan Tante ingatkan melalui cerita nanti. Nah, adik-adik, di video di awal ibadah tadi, adik-adik lihat nggak? Ada seorang anak, dia sudah lama menanti-nantikan sesuatu yang dia harapkan. Apa itu? Yaitu agar pandemi ini segera berlalu. Dia bawa dalam doa semua harapan-harapannya. Dia ingin bertemu dengan teman-temannya, teman-teman sekolah minggu, teman-teman di sekolah juga. Karena dia sudah kangen dan juga ingin bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Om Indi juga tadi adik-adik juga sedih ketika melihat PSKD yang tadinya adalah tempat adik-adik beribadah, sekarang sepi dan Om Ibi juga berharap agar pandemi ini segera berlalu. Tante Melva juga begitu. Pernah mengalami seperti itu adik-adik? Nah, adik-adik atau barangkali adik-adik sampai saat ini pun punya permohonan. Sudah lama memintanya kepada Tuhan, tapi sampai sekarang kok belum ada ya? Kok belum dikabulkan oleh Tuhan? Nah, adik-adik bukan hanya adik-adik yang pernah mengalaminya. Di Alkitab ini pun adik-adik yang akan kita bawakan firman Tuhan, ada seorang tokoh yang bernama Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth.
Mereka sudah lama menanti-nantikan seorang anak. Setiap saat mereka berdoa, berharap pada Tuhan agar Tuhan memberikan seorang anak kepada mereka. Mereka berdoanya bukan hanya 1 tahun, bertahun-tahun adik-adik. Sampai-sampai Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sudah bertahun-tahun menunggu dan usia mereka pun saat itu sudah lanjut usianya. Atau dengan kata lain sudah tua. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika Bapak Zakaria terus berharap untuk menerima kehendak Tuhan? Adik-adik, suatu kali ketika Bapak Zakaria yang adalah seorang imam dan Bapak Zakaria yang bertugas ke bait suci untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, korban persembahan, Bapak Zakaria sendiri berada di bait suci. Karena yang lainnya berada di luar beribadah. Hanya Bapak Zakaria yang masuk ke dalam bait suci. Adik-adik, dalam kesendirian Bapak Zakaria, wah adik-adik, tiba-tiba malaikat Gabriel datang menemui Bapak Zakaria. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Yuk kita baca ayat 13 dan 14. Lukas 1 ayat 13 sampai 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Jadi adik-adik, malaikat itu memberitahukan kabar gembira, kabar sukacita bahwa Ibu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah adik-adik, kalau adik-adik yang tadinya berdoa, "Tuhan aku mau sesuatu," sudah lama dinanti-nantikan. Kalau pada saat itu waktunya akan tiba, apa yang akan adik-adik lakukan? Pastinya adik-adik gembira, "Yeay, akhirnya dikabulkan." Nah adik-adik, apa yang terjadi dengan Bapak Zakaria? Yuk kita lanjutkan lagi membacanya ya, yaitu di ayat 18. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Wah, Zakaria awalnya juga merasa, "Oh ya, saat ini akan tiba semuanya, tapi usiaku sudah lanjut." Nah adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Malaikat Tuhan berbicara kepada Bapak Zakaria. Ikuti lagi ayat 20. Lukas 1 ayat 20. "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Wah, adik-adik, malaikat bilang, Bapak Zakaria bisu sampai nanti saatnya tiba Bapak Zakaria bisa berkata-kata. Adik-adik, setelah Bapak Zakaria bertemu dengan malaikat, apa yang terjadi? Apakah memang benar apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Betul adik-adik, malaikat itu menyatakan kabar gembira dan beberapa lama kemudian Ibu Zakaria, Ibu Elizabeth, istri dari Bapak Zakaria, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan adik-adik masih ingat tadi siapa namanya? Iya betul, Yohanes. Siapa adik-adik? Yohanes. Ada yang punya nama sama? Nah adik-adik, Bapak Yohanes ini adik-adik,
itulah yang kita kenal atau biasa kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Dan Bapak Yohanes setelah dewasa itu sangat berperan banyak kepada pelayanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini melalui firman Tuhan hari ini? Yaitu adik-adik, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth selalu berharap kepada Tuhan. Mereka tekun berdoa, tidak henti-hentinya mereka berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik buat mereka. Mereka percaya kepada kehendak Tuhan. Mereka percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik apapun kehendak Tuhan pada mereka. Dan kehendak Tuhan pasti menghadirkan sukacita. Makanya adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Zakaria? Apakah Bapak Zakaria lantas tidak mau melayani? Atau mungkin dia berpikir, buat apa berharap? Buat apa berdoa? Itu juga belum tercapai atau terkabul yang aku minta. Tidak adik-adik, Bapak Zakaria tetap melakukan pelayanan. Dia selalu memuji Tuhan dengan tekun, dengan setia. Dia selalu ke bait suci. Sebagai imam, dia lakukan tugas pelayanannya. Adik-adik juga begitu. Adik-adik tetap percaya kehendak Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Dan selalu mendatangkan sukacita. Jangan sampai adik-adik karena belum mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Contohnya nih, wah aku sudah lama berdoa supaya pandemi ini boleh berlalu. 8 bulan loh kita ibadah online. Jangan sampai adik-adik bilang, buat apa berdoa? Tidak ya adik-adik, tapi adik-adik jangan sampai kehilangan sukacita. Tetap sukacita. Apa yang adik-adik lakukan? Seperti Bapak Zakaria, terus memuji Tuhan, terus berdoa dan berharap, dan selalu beribadah. Adik-adik juga boleh beribadah dengan keluarga, boleh di dalam keluarga membuat sebuah ibadah untuk terus memuliakan Tuhan. Selalu percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Nah, adik-adik mau berjanji untuk selalu percaya akan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan kita selalu mengisinya dengan sukacita. Nah, adik-adik, ayat hafalannya boleh adik-adik buka di Alkitab. Mazmur 143 ayat 10a. Tante bacakan ya adik-adik. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkau Allahku. Sekali lagi ya, Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Ingat adik-adik, jangan kehilangan sukacita, tapi tetap kita bersukacita, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yuk kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami belajar dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka tekun di dalam doa dan percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Apapun kehendak Tuhan, mereka tetap sukacita karena mereka percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi mereka. Dan kami juga mau belajar seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang selalu sukacita dan juga selalu memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk menjalankan penantian kami dengan selalu sukacita. Jangan biarkan kami kehilangan sukacita Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tante Anggun. Ya, Om Ibu. Ceritanya firmannya bagus banget ya hari ini ya. Betul Om Ibu, bagus Bapak banget. Zakaria dan Ibu Elizabeth betul. menyerahkan permohonannya dia kepada Tuhan. Iya Om. Karena mereka tahu tuh kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang paling terbaik. Betul Om Ibu, betul banget. Aku mau bersukacita juga Tante. Mau Ya. menyerahkan semua permohonanku kepada Tuhan. Betul, Karena Om aku Ibi. tahu kehendak Tuhan yang paling baik. Dan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Betul Om Ibi, betul banget. Nah adik-adik, ingat, jangan lupa untuk berdoa. Serahkan semua permohonan adik-adik kepada Tuhan. Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu waktu yang terbaik untuk kita semua. Nah, kayak lagu ini Om. Lagu ini ya? Apa judulnya Apa Tante? judulnya ya? Aku lipat tangan. Aku lipat tangan. Nah bener, aku lipat tangan ya Om ya. Iya, betul. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu dong. Ayo
kita sama-sama yuk. Iya. Ya. Nah, Tante Anggun. Ya, Om Bibi. Sekarang saatnya kita Memberikan persembahan. Nah, Om Bibi ada nih amplopnya nih. Nah, adik-adik seperti biasa. Adik-adik siapkan amplopnya. Masukkan uang persembahannya, dilipat dengan baik ke dalam amplop. Ditutup, lalu disimpan. Nanti setelah kebaktian, adik-adik kasih ke mama papa, biar mama papa yang transfer ke gereja. Oke, mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. betapa hatiku berterima kasih Kau mengasihiku Kau memilikiku karena ini Tuhan persembahanku segenap hidupku jiwa dan ragaku dapat ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untukku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku terimalah Tuhan persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, kita akan berdoa persembahan. Yang melayani adalah Adik Lady dari Pondok Karya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan ini. Semoga persembahan ini diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Adik Lady pelayanannya. Nah, buat adik-adik yang mau melayani juga boleh Tante. Bisa menghubungi siapa? Menghubungi pelayan-pelayan anak di kelasnya masing-masing. Oke. Nah, saat ini aktivitas adik-adik siapkan aktivitasnya. Kalau yang AK aktivitasnya itu menulis ayat hafalan di tangan berbentuk Berdoa. kertas berbentuk Bergambar tangan lagi berdoa. bergambar tangan lagi berdoa. Iya, betul. Kalau yang AKT ada dua, ayat hafalan dan cerita tentang yang tadi itu firman Tuhan. Oh, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Iya. Iya. Tulis juga di kertas. Bergambar Bergambar. tangan berdoa. Oke, Om. Nah, ada nih dari Tante Anggun sekarang ada edukasi kesehatan. Wah, aduh, edukasi kesehatan berat banget ya, Om. Iya, Ya, jadi Silakan, adik-adik jangan lupa masih terjadi pandemi COVID-19, jadi adik-adik harus rajin-rajin cuci tangan. Terus adik-adik juga jangan lupa kalau kebutuhan adik-adik memang harus keluar, nggak bisa tinggal di dalam rumah. Nah, adik-adik harus pakai masker atau enggak face shield. Ya, masker atau enggak face shield. Masker Om kemana? Di kantongnya. Oke. Nah, terus adik-adik kalau misalnya adik-adik bosan nih di rumah seperti tadi di video di awal ibadah kita ya. Nah, adik-adik bisa melakukan hal lain selain belajar dan juga Zoom meeting. Adik-adik bisa juga membantu mama di rumah belajar masak ya, atau enggak bantu papa membersihkan mobil, cuci mobil. Nah, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan lupa Tante, gadgetnya dipergunakan dengan baik. Betul Om, jangan sampai malam-malam pakai gadget. Harus ingat waktu untuk
istirahat. Biar matanya diistirahatkan. Gitu. Jadi matanya nggak cepet pegel. Nah, terus kalau adik-adik misalnya mau buka YouTube, mau nonton, carilah tontonan yang positif. DIY. Oh, DIY, oh macam-macam ya. Mau bikin apa aja deh, oke. Baru nanti upload ya ke IG. Oh, keren banget tuh. Oke deh, terus, jangan lupa adik-adik untuk tetap rajin berdoa. Terus juga jangan lupa rajin baca Alkitab dan dengarkan podcast Shema Iya. setiap hari. Betul. Betul. Om dan Tante sudah setiap hari merekam. Waduh, karena cintanya kepada adik-adik ya. Jadi adik-adik harus mendengarkan dengan penuh sukacita. Oke adik-adik? Nah, oke adik-adik, kita mau menutup akhir ibadah kita, ibadah kita hari ini ya. Nggak terasa. Om. Nah, kita mau mengingat lagi apa yang sudah Tuhan ajarkan pada kita hari ini, yaitu kita mau percaya kepada kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita ya. Betul. Apapun kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil sukacita dari kita. Nah, adik-adik kita mau percaya 100%. Kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, kita percaya bahwa keputusan Tuhan pada hidup kita adalah yang terbaik. Nah, ini ada lagunya di Om. I've Got Joy judulnya. Oh iya Om. Oke deh, adik-adik tahu kan? Nah, Tahu dong, adik iya tahu dong. dong. Tahu. Yuk kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Dalam doa, adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau percaya kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh permohonan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang akan Kau putuskan, Kau kehendaki terjadi kepada kami adalah yang terbaik untuk kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lain. Kami mau menutup ibadah ini, kiranya Tuhan saja yang selalu memberkati, melindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.